Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita sudah masuk di dalam perenungan Prapaskah yang kedua. Dan renungan Prapaskah yang akan saya bawakan berjudul Allah Mengingat, yang saya dasari dari kebenaran firman Tuhan dari Keluaran 2 ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya saya mengajak untuk Bapak Ibu berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan bersama-sama kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan dalam kasih dan kemurahan-Mu, Engkau pimpin agar kami dapat memahami renungan pada hari ini di dalam masa-masa Prapaskah, sehingga firman Tuhan tersebut dapat menghibur dan menguatkan kami, anak-anak Tuhan. Ya, doa kami demi nama Yesus adalah berdoa. Amin. Ya, Keluaran 2 ayat yang ke-24 saya bacakan. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya ulangi, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya menerima WA dari teman saya yang sudah tidak bertemu kurang lebih 8 tahun, saudara-saudara. Saya kaget dan juga merasa terharu karena teman saya ini mengatakan bahwa ia teringat akan saya dan ingin mendengar kabar terbaru tentang kondisi saya saat ini bersama dengan keluarga, khususnya dalam menjalani masa pandemi. Saudara-saudara, kalimat ia teringat akan saya, inilah yang membuat saya terharu. Setidaknya di tengah kesibukan dan pergumulan yang ia hadapi, ia masih mengingat orang lain. Dan tidak hanya mengingat saja saudara-saudaraku, namun teman saya ini pun sengaja mencari waktu dan mencocokkan jadwal untuk ngobrol dengan saya lewat gadget. Ini sungguh peristiwa yang luar biasa bagi saya, karena ternyata ada seseorang yang dalam keterbatasannya mengingat saya. Ketika kita diingat oleh seseorang, kita merasa sangat bahagia, saudara-saudara. Lalu bagaimana perasaan kita jika dikatakan Allah mengingat kita? Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan yang kita baca dan dengar, di sana disampaikan dengan jelas, Allah mengingat. Allah mengingat terhadap perjanjiannya. Saudara-saudaraku, kita perlu mengingat kembali bahwa bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel, pada saat itu mereka hidup di bawah kekuasaan Mesir selama 400 tahun. Bangsa Israel hidup di dalam perbudakan. Jika kita perhatikan di pasal sebelumnya sampai dengan ayat yang kita renungkan, seolah-olah Allah berdiam dan tidak mau ikut campur tangan dengan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa pilihannya. Apakah hal ini betul-betul membuktikan Allah yang tidak mau peduli dan tidak mau tahu? Jika kita perhatikan di bagian kitab lain, yaitu dalam Kejadian 15 ayat yang ke-13, maka kita dapat mengetahui bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel yang ditulis dalam kitab Keluaran pasal pertama bukanlah hal yang Allah tidak ketahui. Namun Allah sendiri sedang menunggu waktu yang tepat dan orang yang tepat untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan jika kita baca kisah selanjutnya, maka kita melihat bahwa ada seorang yang Allah persiapkan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, yaitu Musa. Saudara-saudaraku, kembali kepada ayat yang kita renungkan pada hari ini. Di ayat ini dengan jelas dikatakan bahwa Allah mendengar dan mengingat. Ini adalah bentuk dari perhatian dan kepedulian Allah terhadap bangsa Israel dengan pergumulan yang sedang dialaminya. Allah yang mengingat ini juga membuktikan bahwa ia adalah pribadi yang hidup, yang tidak lupa dengan keberadaan manusia yang ada di dunia ini, termasuk dengan segala pergumulan yang ada. Saudara-saudaraku, seperti yang kita alami saat ini bersama-sama, sudah hampir 1 tahun kita bersama-sama mengalami kehidupan yang tidak leluasa, yang tidak merasa bebas, yang disebabkan karena COVID-19. Segala upaya sedang diusahakan dan setiap kita berharap masa-masa ini segera berakhir. Tentu dalam masa pandemi bisa saja timbul pertanyaan, apakah Allah masih mengingat keberadaan manusia di dunia ini dengan segala pergumulannya? Jawabannya, saudara-saudaraku, Allah mengingat dan Allah selalu mengingat. Dan percayalah, Ia memiliki cara tersendiri dan waktu tersendiri dalam menyelesaikannya yang tidak diketahui oleh manusia.
Yang penting di sini kita belajar, saya dan saudara, untuk percaya kepadanya. Nah, namun ada hal yang jauh lebih mengerikan yang dihadapi oleh manusia sepanjang zaman, yang lebih mencelakakan jika Allah tidak mengingat keadaan manusia yang telah jatuh pada dosa, yaitu manusia akan selalu hidup di bawah murka Allah. Dalam kondisi yang demikian mengerikan, Allah mengingat manusia berdosa. Bukan hanya saja Allah mengingat, tetapi Allah pun bertindak dengan waktu dan cara atau kehendaknya sendiri. Bentuk tindakan Allah yang mengingat keberadaan manusia berdosa dinyatakan melalui lahirnya anak manusia ke dalam dunia ini. Kelahirannya yang kita rayakan dengan penuh sukacita sebenarnya membawa misi ilahi, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus keberadaan saya dan saudara yang adalah manusia yang berdosa. Tuhan Yesus adalah pribadi yang Allah siapkan untuk membebaskan manusia dari belenggu perbudakan dosa. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia adalah sebagai bukti dan wujud nyata Allah yang mengingat manusia yang membutuhkan Sang Juru Selamat. Saudara-saudaraku, sebagai satu penutup dan perenungan dalam renungan Prapaskah pada hari ini, dari awal penciptaan manusia sampai hari ini, saudara-saudara, Allah selalu mengingat manusia. Bahkan ketika manusia melanggar perintah Allah dan jatuh dalam dosa, Allah tetap mengingat manusia dan menjanjikan Mesias yang akan menebus dan menyelamatkan manusia. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus menjadi bukti nyata Allah mengingat janjinya kepada manusia. Sepanjang sejarah hidup manusia, Allah berulang kali membuktikan bahwa Ia selalu mengingat perjanjiannya. Paskah tahun ini kita rayakan atau peringati masih dalam masa pandemi. Banyak di antara kita yang mengalami masa-masa sulit di masa pandemi ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Mungkin ada yang kehilangan kesehatan. Mungkin ada yang kehilangan orang dikasihi. Dan banyak pergumulan lainnya yang mungkin juga akhirnya membuat kita meragukan Allah. Apakah Allah tahu kondisi saya saat ini? Apakah Allah mengingat saya? Apakah Allah masih peduli dan mengasihi saya? Saudara-saudaraku, sekali lagi firman Tuhan katakan, Allah mendengar dan mengingat. Mengingat kepada perjanjiannya. Keluaran 2 ayat 24. Ketika Allah selalu mengingat keberadaan manusia, maka marilah kita pun selalu mengingat janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa percaya dan berharap kepadanya dalam setiap kondisi apapun. Ingatlah Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai saya dan saudara. Penyertaannya bukti Ia yang selalu mengingat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah di dalam renungan Prapaskah kedua, melalui firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama, kami selalu diingatkan bahwa Allah yang kami sembah adalah hidup, Allah yang selalu menyertai kami, dan penyertaan-Mu adalah bukti daripada Engkau mengingat kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kehidupan kami dalam situasi kondisi apapun, kami selalu mengingat kasih Tuhan, mengingat penyertaan-Mu, dan tidak lupa untuk selalu bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Ya, doa kami Tuhan, demi nama Yesus selalu berdoa. Amin.